Jadi ya saya bisa begini ini nggak lepas daripada KNPI. Tahun 86 itu Pak Gafur tanya, di Buddhis tuh nggak ada ormas pemudanya. Karena kita dulu ormas masih wihara. Akhirnya kita bersemangat lah, semua komponen umat Buddha berkumpul bentuk generasi muda Buddhis Indonesia untuk bergabung di KNPI. 86 saya jadi ketua umumnya. Ketua umum pertama di situ saya kenal tuh. Wah, FKPPI, AMPI, Pemuda Pancasila, HMI, PMI, Ansor. Ada 39 ormas. Itulah yang membentuk saya. Saya bukan, ada yang bilang, oh Hasilius mau cari panggung. Bukan. Kalau nasionalisme itu, kalau menurut saya, terbentuk dari saya pemuda wihara, akhirnya jadi kenal. Loh, ini ada HMI yang suaranya keras. Kalau rapat itu bisa sampai pagi, dia tarik terus. Kita kadang-kadang aneh juga. Ini apa yang didebatkan. Tapi lama-kelamaan, oh semua itu dalam konteks kepentingan negeri. Zaman Maulana Isman saya dipercaya jadi bendahara umum. Zaman Adiaksa saya jadi salah satu ketua. Nah ini membentuk dalam kondisi keadaan negara seperti ini. Kok masih ada yang kipas-kipas masalah pribumi, masalah kesukuan. Terus kayaknya sama umat Islam nih kayaknya sentimen banget. Jadi menurut saya ini nggak sehat. Saya terus berontak juga gitu. Buat apa kalau gitu gua dulu ikut berorganisasi? P4, Tarpatnas, Bela Negara, Lemhanas. Lemhanas kita waktu itu sama Bung Cahyo Kumolo itu ketua umum KNPI. Nah untuk apa kalau dalam kondisi sekarang kita diem? Ini menurut saya semua sama. Semua orang punya keinginan negeri ini maju. Apapun sukunya, apapun agamanya. Kalau kemarin beda di politik, udahlah, udah selesai lah. Kalau sekarang kita kritis itu bukan berarti benci. Kita lihat ini salah jalannya. Kita koreksi, jangan terus dipanggil polisi, beda pandang dipanggil polisi, ditangkap, digrebek. Jadi ini nggak sehat. Zaman dulu katanya zaman Soeharto itu diktator. Tapi rasanya saya dulu aktif dari zaman Pak Harto ya, tahun 86. Nggak ada rasa bikin statement atau apa itu takut. Nggak ada. Karena kita yakin kita bukan mau mencelakakan negara. Tapi sekarang sih asli loh, saya sih takut, betul-betul takut. Takut, nggak berani sembarang ngomong. Cuma kalau orang Glodok bilang bohwat, nggak ada cara lagi. Orang lain bilang, Lius ini lu mesti yang ngomong Lius. Cuma lu nih yang berani ngomong nih. Ini bahaya nih ini orang nih. Kelihatannya kayak belain kita Tionghoa. Tapi dia nyerang Islam. Ini belain minoritas. Tapi ini sebetul ngadu nih. Ya kita bersuara lah. Maunya saya nih, maunya saya. Bukan lu jawab lagi apa yang gua ngomong. Lu berubah dong. Dan pemerintah ini panggil, nasehatin, ojo ngono. Udah selesai. Sekarang kritik apa kebijakan yang salah. Itu maunya saya. Tapi nggak terjadi loh. Ini kalau mau jujur ya, jangan bilangin kita benci lagi. Teman saya bilang, Lius, nawacita. Saya sebetulnya nggak gitu perhatiin. Tapi begitu saya baca nawacita, kayaknya nggak ada loh yang dipenuhin. Revolusi mental. Apa yang berubah? Malah makin parah. Khususnya korupsi ya. Dulu kita bangga betul. Saya kalau ada KPK itu, wah kita dukung. Kalau sekarang sejak dirubah ini, kan Pak Jokowi janjiin kalau beliau dilantik itu nanti akan dibikin perpu, kasih penguatan anggaran, termasuk ya powernya lah,
orangnya, rekrutmennya. Tapi ternyata waktu itu kan yang datang tokoh-tokoh, termasuk Pak Emil Salim, Pak Mahfud MD. Tapi enggak juga kan, setelah beliau dilantik malah gila, bisa ada yang nggak lulus tes wawasan kebangsaan. Hah? Iya. Orang udah puluhan tahun duduk jadi pejabat di KPK nangkepin koruptor kelas gede. Bisa dibilang nggak lulus wawasan kebangsaan. Aduh, saya jadi ngeri gitu. Kok jadi begini? Padahal itu kan dia bilang, Harun Masiku, aktifkan saya. Saya bungkus sore ini. Dia udah tahu ada di mana. Kenapa itu nggak Pak Jokowi tertantang sih? Iya. Kalau saya punya power kayak jadi presiden, langsung yang ngomong gitu, lu jangan ngomong doang, lu aktif, tangkap. Ini orang penyidik yang lagi pegang kasus besar yang udah tahu tersangkanya di mana mau ditangkap, mau dipecat November ini karena nggak lulus tes wawasan kebangsaan. Saya paling ngeri itu wawasan kebangsaan, NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu jadi jualan. Iya. Kalau yang ngomong gitu kayaknya dia yang paling benar di Republik. Aduh, padahal lu ikut nggak sih penataran-penataran itu? Lu begaul nggak sama kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai etnis, agama? Jangan-jangan lu cuma ikut-ikutan doang, terus merasa yang paling Pancasilais. Aduh, apalagi terus saya paling sebel tuh ngatain orang kadrun. Saya juga dikatain kadrun karena saya tukang belain Habib Rizik. Iya. Kan nggak sehat. Apa? Lu kok bangga ngatain orang kadrun? Nggak sehat itu, malah kelihatan bodoh. Di mana NKRI harga mati? Di mana Pancasilanya? Di mana toleransinya? Di mana kebinekaannya? Mesti orang selesai Pilpres itu rangkul semua kelompok. Do something buat negara. Apa yang bisa kita sumbangkan? Jangan biarkan rakyat ini terbelah. Jangan diperlihara ini keterbelahan ini terus di-maintain. Jangan. Ya. Buat saya pikir presiden ini kan very powerful. Iya. Yang begini-gini lepas. Habib Rizik lepas dong. Iya, betul. Beliau itu suka nggak suka umatnya banyak. Waktu jemput di bandara saya kaget. Saya pikir nggak ada orang. Tapi dari mulai masuk itu udah penuh. Sampai saya jalan kaki. Saya nggak keburu sampai airport. Padahal saya pergi subuh. Artinya ini kan ulama besar. Punya pendukung. Jangan diperlakukan gara-gara di Bogor rumah sakit Umi. 4 tahun. Kan gila. Saya kira gini ya. Kalau presiden yang punya power, dia kan dengar ada perlakuan yang tidak adil. Udah gitu 3,5 tahun terkatung-katung di Arab Saudi. Itu menurut saya negara dosa itu. Abai melindungi warga negaranya. Orang mau pulang kok. Dibilang pulang-pulang aja, nggak ada duit, saya beliin tiket. Itu kan nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu harus dilindungi. Saya kebayang kalau biksu saya digituin. Sakit lah. Jangan bilang, wah itu nggak semua orang Islam dukung Habib Rizik. Ngerti. Tapi kan banyak yang dukung dia. Jangan menyakiti hati umat. Hargailah. Itu baru penghayatan Pancasila. Kalau malah diledekin, kadrun lah, ini. Dan pemerintah ngambil tindakan, itu menurut saya salah. Dilaporin kan banyak. Pendukung Habib banyak yang laporin, tapi nggak ada yang diproses. Giliran ada yang nggak suka Pak Jokowi, dilaporin langsung diciduk. Nah ini bentuk-bentuk ketidakadilan ini harus rapi dulu. 76 tahun Indonesia merdeka. Masa yang begini masih dipelihara? Selesaikan. Saya berkeyakinan bener nggak ada pikirannya mau bikin negara ini rusak. Mau bikin maju, cuma beda. Gua nggak setuju gini. Dialogkan dong. Ajak ngopi di Istana Bogor. Undang itu Rocky Gerung, Egy Sujana. Undang Riza Ramli.
Siapa-siapa yang beda undang, ajak kongko. Menteri-menterinya ajak. Iya. Kalau perlu di-shoot supaya rakyat lihat. Jangan malu. Gak usah malu karena presiden ini memang dikasih power, dikasih tugas untuk menyerap aspirasi dan jalankan yang terbaik. Ya, saya minta juga wakil presiden aktif lah. Ya, cuma kadang-kadang susah ya. Saya lihat nih banyak yang kalau udah dapat jabatan, terus takut lepas, makanya nggak berani bicara. Maksud saya, kekuasaan udah dikasih, action dong. Makanya bukan apa ya, saya bukan memprovokasi. Kita rakyat Indonesia bersuara lah. Walaupun ada bayang-bayang ditangkap. Ya ikhlasin aja lah. Ikhlasin aja lah. Saya juga berkeyakinan. Gak ada tuh Islam radikal. Kalau radikal abis, diglodok gak ada orang Tionghoa dagang. Disapu semua. Gak ada kelenteng-kelenteng, wihara buka, gereja buka. Karena mayoritas. Dan ngerinya apa? Isu-isu anti-Islam itu dilombakan BPIP. Sebetulnya itu harus dicari loh. Ini dari siapa idenya? Karena mereka orang yang bergaji gede semua kan ratusan juta tuh yang duduk di sana. Digaji negara ratusan juta tiap bulan. Kok bisa kasih ide yang begitu? Itu mesti diusut. Itulah bibit-bibit makar, bibit-bibit perpecahan. Yang ngeri ini. Jadi negara ini mengelola siapa yang running. Ya saya sih sampai hari ini masih percayalah Jokowi ini berani dan bisa merubah. Saya masih percaya. Makanya masih yakin lah. Saya nanti mau bikin video. Bagaimana saya kenal Jokowi, gimana kita dukung Jokowi, kenapa kita dukung Jokowi. Nah, sampai hari ini, sampai saya kena, saya juga ikhlas, saya nggak dendam, saya masih berharap. Saya mau bikin videonya. Nah maksud saya, inilah jalan terbaik, supaya konflik ini nggak ada lagi. Jangan buang waktu. Saya kadang-kadang capek loh. Kalau lihat yang pendukung Jokowi, apa aja bener. Nggak ada salahnya lu dia lu. Saya suka ditanya orang, Silius bikin apa? Hah, protes-protes. Saya sampai lupa loh, 2003 saya pernah menggagas dana abadi loh. Saya sumbang, bukan ngomong doang. Saya pikir-pikir 100 juta bukan kecil tuh 2003 tuh. Nah, sekarang nggak jalan, jangan salahin saya kan. Negara harusnya mengkampen ini, mendorong ini. Udahlah, baser-baser ini stop. Bikin kalau yang masih jelek-jelekin orang yang beda, itu dia teriakin rame-rame, norak lo. Ah, kalau udah begitu aja udah keren. Iya. Orang semua berpikir, apa, konsep lu apa buat negeri? Kalau Bung Fadlizon begini lu apa? Kalau Riza Ramli begini lu apa? Kalau Rocky Gerung ini apa? Ini kan enggak. Giliran ada yang beda, dicari jeleknya. Si inilah, si aduh. Kadang-kadang, dan saya bingung kok pemerintah diem aja. Coba kalau ini ditertibkan kan jadi sehat kan? Semua yang ngomong di sosial media, pikirannya bagus. Kalau beda, nggak usah jelek-jelekin pribadi-pribadi. Apa konsep lu? Coba diadu. Kalau perlu dibikin dialog. Kalau lagi COVID, Zoom, kan keren. Orang nonton. Nah ini yang mesti diperhatikan. Dan menurut saya lawannya itu yaitu roh kemerdekaan, roh kebangsaan ini harus dibangkitkan. Dan sekarang hilang itu. Nggak ada rohnya lagi. 76 tahun ini nggak ada. Hah? Kecuali wah bendera, bikin meme, NKRI, Dirgah. Aduh. Itu. Jangan teriak merdeka, malu aku. Ada kan puisi siapa itu? Saya ikut baca juga tuh. Karena kok kayaknya bener nih. Lu teriak merdeka, tatkala garam masih import, singkong masih import, lahan dikuasai. Malu.